Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, ini ada kabar terbaru dari Pak Pendeta David Herson perihal pelarangan ibadah Natal saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu. Nah, Pak Pendeta David Herson ini pada Pilpres yang lalu teman-teman, beliau masuk dalam tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Pak, saya dengan Pendeta David Herson. Ya, Saya kebetulan dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, Ya. nyampe ke Mas Wapres. Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana, Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan. Ya. Yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Ya. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul, Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana, Pak? Ada Muspika, ada camat, Kapolsek, Koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka, karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan, karena sudah jam 3 seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Ya. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya, karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan. Ya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu, saya minta tolong dong dibukakan. Iya, sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul, Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Iya. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana, Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak, sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, Kapolsek, mereka dari Polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik, Pak. Kita nanti kami akan kawal terus, Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin, Pak,
bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta, Pak. Kita pasti akan kawal, Pak. Iya. Terima kasih, Pak David. Siap, semangat terus melayani, Pak Niki. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama ya, jadi sudah ada upaya dari Pak Pendeta David Herson yang juga beberapa waktu lalu beliau ini masuk dalam tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Nah, Bapak Ibu semua, semoga nanti dengan adanya upaya dari Pak Pendeta David Herson perihal seperti ini juga akan ada solusi, dan juga bukan hanya di tempat ini, teman-teman ya. Yang paling penting sebenarnya adalah agar adanya tindakan-tindakan pencegahan supaya hal ini jangan terus terulang dari waktu ke waktu. Dan ini kan sudah kesekian kali ya, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak ini ya, Bapak Pendeta itu, bahwa ini sudah beberapa kali sebenarnya kalau kita lihat di kabupaten ini pelarangan ibadah lagi dan lagi, terus saja terulang. Sampai kapan? Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab oleh pemerintah. Pemerintahlah yang bisa ya menjamin bahwa setiap orang di bangsa kita Indonesia ini, apapun agamanya, bisa aman, bisa tentram manakala mau beribadah tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Nah, coba tadi kita dengarkan, teman-teman, bahkan di situ juga dikatakan ada aparat ya. Tapi ya begitulah, teman-teman, situasinya ya. Mengenai Pak Pendeta yang meminta agar portal itu dibuka, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada akhirnya harapannya itu adalah kepada pimpinan tertinggi ya di negeri ini, yaitu kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Oleh sebab itulah berharap sekali semoga dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Pendeta David Herson ini bisa kemudian mempermudah ya adanya solusi, bisa mempermudah adanya jalan keluar yang berkeadilan perihal kebebasan beragama ini. Ya, jadi saya secara pribadi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Pendeta David Herson yang sudah menunjukkan ya kepeduliannya dan juga usahanya agar hal seperti ini jangan terus terulang dari waktu ke waktu, agar hal seperti ini harus dihentikan, teman-teman ya. Bapak Ibu semua, harus dihentikan, jangan sampai bulan ini berhenti, bulan depan lagi ada lagi, Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi selama ini itu, Bapak Ibu ya, ini kan sudah belum 2 bulan ya, belum 2 bulan, teman-teman, sejak Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu sudah ada 4 kali pelarangan kegiatan peribadatan ataupun aktivitas keagamaan Kristen. Itu 4 kali, Bapak Ibu, yang viral. Yang nggak viral kita nggak tahu ada atau enggak. Ini yang viral saja belum 2 bulan itu sudah 4 kali, Bapak Ibu, teman-teman semua, yang viral. Apakah ada yang tidak viral? Kita tidak tahu, Bapak Ibu semua ya. Oleh karena itulah berharap sekali kepada Pak Prabowo, tolong ya Pak ya, semoga dengan juga ya melalui Pak Pendeta David Herson kemudian ini bisa memberikan akses, Bapak Ibu ya, karena beliau ini kan pada masa Pilpres yang lalu masuk dalam tim kemenangan nasional Prabowo Gibran ya. Beliau itu ada di bidang koordinator bagian mana, teman-teman ya, pokoknya beliau masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran beberapa bulan yang lalu pada Pilpres itu. Jadi berharap sekali semoga dengan koneksi beliau ya, semoga dengan apa namanya orang-orang yang dikenal di dalam lingkungannya Pak Presiden juga Pak Wapres ya, Pak Wakil Presiden Pak Gibran, ini bisa kemudian ada jalan keluar yang cepat dan tepat dan berkeadilan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ya, memang beberapa waktu yang lalu itu Pak Pendeta David Herson ini, Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit ya, ketika beliau memutuskan untuk masuk dalam politik praktis ya, karena ini kan sudah masuk dalam politik praktis, teman-teman ya, beliau masuk dalam apa namanya dalam tim kemenangan nasional Prabowo Gibran itu, ada memang yang mengkritisi beliau, katanya berarti Pak David Herson itu harus ya tinggalkan jabatan kependetaan ya, katanya, Bapak Ibu. Ada saya lihat itu komentarnya ya. Tetapi teman-teman, terlepas dari semuanya itu ya, karena mengenai hal seperti ini sebenarnya di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, di kalangan kita sendiri itu masih pro dan kontra ya. Apakah seorang hamba Tuhan itu bolehkah kemudian terlibat dalam politik praktis seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta David Herson, ataukah bagaimana? Tetapi begini, Bapak Ibu semua, coba kalau misalnya beliau tidak terlibat ataupun tidak punya koneksi, tidak punya kenalan di dalam ruang lingkup pemerintahan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, apakah bisa semudah ini kemudian menyampaikan kepada Pak Wapres, menyampaikan kepada timnya Pak Prabowo perihal pelarangan ibadah? Tentu tidak mudah, Bapak Ibu ya, tentu tidak gampang, pasti sulit sekali, teman-teman.
Tetapi karena kemudian beliau bergabung di dalam tim ini, ya akhirnya kan beliau bisa punya akses untuk memberitahukan perihal yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi melihatnya bahwa bila memang ada hamba-hamba Tuhan yang merasa terpanggil ya dalam Bapak Ibu untuk mereka masuk ke dunia politik praktis, tetapi tetap membawa ya nilai-nilai kebaikan untuk kebaikan bersama, saya pikir tidak jadi sebuah persoalan ya, selama ya kemudian itu juga tidak bertentangan dengan ADART di dalam gereja yang digembalakan ataupun dalam gereja yang dipimpin. Kalau saya melihatnya seperti itu Bapak Ibu semua, karena kita melihat ya, kalau tidak ada orang-orang seperti ini yang kemudian punya kenalan, punya koneksi, ya Bapak Ibu tidak gampang untuk kemudian kita menyampaikan aspirasi, tidak mudah untuk kemudian menyampaikan keluh kesah yang sedang dihadapi. Jadi itu sebabnya kalau saya melihat mengenai beliau yang sudah masuk dalam politik praktis, yang mana kemudian apa yang diperjuangkan pun juga jelas, beliau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, beliau memperjuangkan nilai-nilai kebaikan untuk semua warga negara Indonesia, ya mengapa tidak?